Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam sehat. Baik, kembali lagi ke channel saya Donald Farlianrate, saya dari Fakultas Teknik, Prodi Sistem Informasi di Universitas Batam. Baik teman-teman, kali ini saya akan presentasikan memenuhi dan persyaratan tugas saya, yaitu mata kuliah saya CRM, Customer Relationship Management. Dan di sini juga saya mengangkat judul yaitu pengenalan CRM dalam suatu perusahaan. Perlu kita ketahui juga teman-teman, CRM itu sangat berguna juga bagi perusahaan-perusahaan manapun, bahkan instansi apapun. Baik, langsung saja kita akan presentasikan. Di sini saya akan menjelaskan definisi CRM. CRM ini mempunyai bagian dari integrasi dari pemasaran, penjualan, layanan, dan dukungan, bahkan strategi, proses. Bahkan orang dari teknologi itu pun untuk memaksimalkan akuisisi pelanggannya, seperti nilai, keuntungan, retensi, dan loyalitas. Implementasi teknologi spesifik ini untuk solusinya proyek yang berorientasi terhadap pelanggan dan pendekatan strategi menyeluruh dalam mengelola hubungan pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Baik, apa itu CRM? Dalam era persaingan ya teman-teman, pelanggan menjadi aset yang sangat berharga. Pelanggan juga sangat dinamakan puas dan loyal, tidak hanya akan terus melakukan pembelian. Baik, di sini CRM juga hadir sebagai solusi untuk membangun perusahaan mencapai tujuan dengan cara memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan secara individual. CRM ini juga kepanjangannya Customer Relationship Management, yaitu merupakan cara untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan menggunakan data dan informasi yang tertata rapi. CRM juga bisa digunakan untuk mengaset pelanggan baru dan berinteraksi dengan pelanggan yang lama. Baik, apa saja manfaat CRM? Satu, yaitu untuk pelanggan ya teman-teman. Untuk pelanggan ini ada 3 bagian, yaitu satu, memberi pengalaman pelanggan yang lebih personal dan konsisten. Yang kedua, memberi solusi yang lebih cepat. Dan yang ketiga, komunikasi yang lebih efektif. Dan untuk bisnis itu ada 2, yaitu dengan peningkatan pendapatannya. Yang pertama, penjualan silang dan naik tingkat. Yang kedua, meningkatkan nilai pesanan rata-rata. Dan untuk penghemat biayanya itu mengotomatis banyak tugas sehingga mengurangi biaya operasional. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Baik, tujuan CRM ini apa? Mempunyai 5 bagian, yaitu meningkatkan tingkat konversi, mengurangi tingkat churn, meningkatkan penjualan silang dan naik tingkat, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, dan meningkatkan efisiensi. Tujuan dari meningkatkan tingkat konversi ini gimana sih? Mengubah dari prospek menjadi pelanggan baru melalui strategi pemasaran yang lebih efektif. Itu dia. Yang kedua, mengurangi tingkat churn ini gimana sih? Mengurangi jumlah pelanggan yang berhenti menggunakan produk atau jasa perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan penjualan silang itu bagaimana, dan naik tingkatnya itu menawarkan produk atau jasa tambahan kepada pelanggan yang sudah ada. Dan yang keempat itu meningkatkan kualitas layanan pelanggan itu gimana sih? Memberikan respon yang cepat dan akurat terhadap pertanyaan atau kebutuhan pelanggan. Itulah dengan penjelasannya. Yang kelima ini meningkatkan efisiensi karena otomatis prosesnya teman-teman. Baik, dalam tahapan CRM-nya itu ada 3, yaitu akuisisi pelanggan, peningkatan nilai, retensi pelanggan. Yaitu penjelasannya, akuisisi pelanggan ini adalah menarik pelanggan baru melalui berbagai strategi pemasaran. Peningkatan nilai ini seperti apa penjelasannya? Meningkatkan nilai transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Retensi pelanggan ini yaitu mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan memberikan seperti produk yang lebih memuaskan lagi kepadanya. Baik, operasional CRM ini mempunyai 4 bagian, yaitu mengelola iklan, otomatis pemasaran perusahaan, otomasi tugas pemasaran, sistem manajemen pemasaran. Baik, di sini strategi CRM juga mempunyai efektif pada bisnisnya teman-teman, yaitu mempunyai 4 bagian. Satu itu definisi tujuan yang jelasnya, itu tujuan satunya bisnis dan tujuan metrik. Dalam software CRM yang tepat itu adalah fitur dan integrasi. Yang ketiga itu fokus pengalaman pelanggan, yaitu personalisasi, bahkan saluran komunikasinya supaya pelanggan yaitu dapat puas dalam apa yang kita sampaikan kepada pelanggan yang baru. Terus budaya CRM-nya itu misalnya kepemimpinan dalam membuat suatu
produk yang baru, bagaimana supaya CRM ini sangat puas. Bahkan dengan komunikasi kita pun dengan CRM ini dapat membantu suatu perusahaan. Oke, di sini bagaimana cara CRM mencapai tujuannya. Di sini mempunyai 4 bagian ya teman-teman. Satu, CRM itu mengumpulkan data pelanggan dari berbagai sumber dan menganalisis untuk mendapatkan insight yang berharga. Yang kedua, memahami data pelanggan. CRM ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan penawaran dan komunikasi yang lebih personal. Banyak juga tugas dalam CRM dapat diotomasi seperti pengiriman email, pemasaran, pembuatan laporan, dan pelacakan aktivitas pelanggan. Dan yang keempat, CRM dapat diintegrasikan dengan sistem lain seperti e-commerce, pemasaran, dan layanan pelanggan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pelanggan ya teman-teman. Baik, di sini ada keuntungan juga CRM, yaitu mempunyai 4 bagian: mengurangi biaya karena lebih efektif dan efisien, meningkatkan kepuasan pelanggan karena mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan, meningkatkan jumlah konsumen dan pelanggan, dan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan. Baik, dari kesimpulan yang saya dapatkan presentasi ini, penerapan CRM ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi bisnis, baik dalam hal meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, maupun meningkatkan pendapatan. Dengan memahami ini, tujuan dan manfaat CRM, kita dapat memilih solusi CRM yang tepat dan mengimplementasikan dengan efektif di dalam organisasi atau suatu perusahaan kita. Baik, terima kasih, sampai di sini saja hasil presentasi yang saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Semoga presentasi yang saya berikan bermanfaat buat kita semua dan dapat kita ketahui bahwa CRM itu adalah sangat berguna bagi suatu perusahaan bahkan instansi yang lainnya. Terima kasih, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita semua. Selamat pagi.